Amerika Serikat panik, Kepala Pentagon minta hentikan kekerasan. Dalam konferensi pers pertamanya sebagai Kepala Pentagon, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan keberhasilan perdamaian dan ditariknya keterlibatan militer Amerika Serikat di Afghanistan tergantung pada kemampuan Taliban mengurangi serangan. Ia mengatakan saat ini jelas tingkat kekerasan terlalu tinggi, namun ia menolak untuk mengatakan kapan Amerika Serikat akan memenuhi tenggat waktu 1 Mei untuk menarik pasukannya bila menurunkan tingkat kekerasan. Ia juga tidak mengungkapkan apakah Amerika Serikat dan sekutunya NATO mencoba melakukan negosiasi ulang dengan dan mempertahankan sejumlah pasukannya di Afghanistan. Kami memperhatikan tenggat waktu yang membayangi, tapi kami ingin melakukannya dengan hati-hati dan sistematik. Tapi kami fokus untuk memastikan kami mengambil keputusan yang tepat dan kami akan melaluinya dengan proses yang hati-hati, kata Austin pada Jumat 19 Februari 2021. Afghanistan menjadi dilema keamanan nasional besar bagi Austin dan tim keamanan nasional memerintahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mempertahankan pasukan di Afghanistan tidak memberikan banyak keuntungan politis, tapi menariknya dapat meningkatkan risiko dan membangkitkan terorisme. Pemerintahan mantan Presiden Donald Trump membuat perjanjian dengan untuk menarik semua pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan pada 1 Mei mendatang. Sebagai gantinya, bersedia melakukan perundingan damai dengan pemerintah Afghanistan mengakhiri serangan terhadap pasukan Amerika Serikat dan secara terbuka mengumumkan memutus hubungan dengan Al-Qaeda dan kelompok ekstremis lainnya. Di Pentagon, Austin mengatakan kekerasan harus segera dihentikan. Ia juga menekankan negosiasi dengan pemerintah Afghanistan harus dilanjutkan. Austin, pensiunan Jenderal Bintang 4 Angkatan Darat Amerika Serikat, pernah bertugas mengawasi pasukan Amerika Serikat di Afghanistan dan seluruh Timur Tengah selama 3 tahun selama pemerintahan Barack Obama. Ia mengatakan pemerintahan Biden ingin meninjau ulang opsi selanjutnya di Afghanistan. Amerika Serikat sudah menempatkan pasukannya di negara Timur Tengah itu selama lebih 20 tahun. Kini tinggal 2.500 dari 10.000 pasukan yang ditempatkan di Afghanistan untuk membantu dan juga melatih pasukan keamanan di negara tersebut, dikutip dari AP. Sementara itu, memanas, Joe Biden diberi waktu 2 minggu, ini ancaman Iran ke Amerika Serikat jika tak selesaikan perjanjian. Presiden Amerika Serikat Joe Biden diancam pemerintahan Iran jika tidak kembali kepada kesepakatan tentang nuklir. Biden diberi waktu 2 minggu oleh Iran untuk segera menyelesaikan sehingga kembali ke kesepakatan yang pernah terjalin. Iran disebut akan mengambil tindakan tegas jika Amerika Serikat melewati batas yang sudah ditentukan oleh Iran. Batas waktu tersebut yakni 21 Februari 2021. Waktu tersebut diberikan karena Iran akan melakukan pergantian kepemimpinan yang akan dinahkodai oleh kelompok garis keras. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif seraya mengingatkan Biden. Dikutip dari The Times of Israel, Iran berharap Amerika Serikat segera mengangkat sanksi yang diberikan Presiden sebelumnya Donald Trump terhadap negara tersebut. Jika tidak, Javad mengaku takut Iran akan mengambil tindakan tegas karena saat ini parlemen Iran dipimpin oleh seorang kelompok garis keras. Waktu hampir habis untuk orang Amerika karena adanya rancangan undang-undang parlemen dan suasana pemilihan yang akan mengikuti tahun baru Iran, jelas Javad. Javad menyatakan bahwa jika presiden garis keras ini terpilih maka akan menimbulkan bahaya baru bagi Amerika Serikat. Tidak diangkatnya sanksi Amerika Serikat terhadap Iran juga menandakan negara tersebut tidak mau beralih dari kekuasaan Donald Trump sebelumnya. Semakin Amerika menunda-nunda hal itu, semakin banyak kerugian yang akan didapatkan. Tampaknya pemerintahan Joe Biden saat ini masih tidak ingin melepaskan diri dari warisan Donald Trump yang gagal, tutur Javad kembali. Pernyataan Amerika Serikat sendiri sudah menjelaskan bagaimana mereka bersikap terkait kembalinya Amerika Serikat ke kesepakatan nuklir Iran.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat mau kembali ke meja perundingan bersama Iran tetapi dengan satu syarat. Asalkan Iran kembali memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan, Amerika Serikat akan melakukan hal yang sama, kembali ke kesepakatan nuklir. Pernyataan itu mengacu pada pemerintahan Amerika Serikat agar Iran lebih dulu menaati kesepakatan nuklir, barulah Amerika Serikat akan kembali ke meja perundingan, tutur Ned dalam penjelasannya. Sanksi Donald Trump terhadap Iran sendiri dijatuhkan pada bulan November 2020. Saat itu Donald Trump memberlakukan ataupun membekukan aset Amerika Serikat dari negara Iran. Ini berarti semua orang Amerika dilarang melakukan bisnis dengan pemerintahan Iran. Siapapun pihak yang berani melanggar tersebut dan tetap melakukan bisnis, baik itu individu ataupun entitas, akan diberi sanksi oleh pemerintahan Donald Trump. Di sisi lain, pembicaraan pertama Joe Biden desak Netanyahu kedepankan perdamaian Israel dan Palestina. Dalam pembicaraan pertama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak pemimpin negara Yahudi itu untuk terus memajukan perdamaian di kawasan termasuk dengan Palestina. Desakan itu datang di tengah spekulasi retaknya hubungan antara kedua pemimpin karena Biden tak segera melakukan pembicaraan dengan Netanyahu, sekutu setia mantan saingan politiknya Donald Trump. Selama percakapan, Presiden menekankan dukungan Amerika Serikat untuk normalisasi hubungan baru ini antara Israel dan negara-negara di dunia Arab dan juga Muslim. Menggarisbawahi pentingnya bekerja untuk memajukan perdamaian di seluruh kawasan termasuk antara Israel dan Palestina, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataannya. Seperti dikutip dari Anadolu Agency, Biden menegaskan sejarah pribadinya tentang komitmen teguh terhadap keamanan Israel dan menyampaikan niatnya untuk memperkuat semua aspek kemitraan Amerika Serikat Israel, termasuk kerjasama pertahanan yang kuat. Bersama-sama kedua pemimpin membahas pentingnya konsultasi yang berkelanjutan tentang masalah keamanan regional termasuk Iran, lanjut pernyataan tersebut. Ditanya tentang pembicaraan teleponnya dengan Netanyahu saat berbicara di depan wartawan di Oval Office, Biden mengatakan dengan singkat bahwa itu adalah percakapan yang bagus. Netanyahu telah bekerja untuk menjungkir balikan pilar lama solusi dua negara untuk mencapai perdamaian dengan Palestina. Sementara Donald Trump memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem dan menyatakan kota yang diperebutkan tersebut sebagai ibu kota Israel. Trump juga mengeluarkan rencana perdamaian Israel-Palestina sangat mendukung keinginan Israel yakni menguasai sebagian besar tepi barat dan meninggalkan sedikit wilayah untuk negara Palestina.